kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Di minggu kedua 2022 kita bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan dalam 3 Yohanes. Pasal yang pertama, memang cuma satu pasal. 3 Yohanes. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat lebih dahulu. Demikian 3 Yohanes ayat yang pertama. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Saya memberi judul sehat rohani dan jasmani. Di ayat yang kedua itu saya akan baca ulang. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Tubuh jiwa roh ya, kalau segala sesuatu. Mungkin ekonomi juga, keuangan gitu ya. Sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam terjemahan yang lain begini, saya bacakan Bapak Ibu. Sahabatku yang baik, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Jadi di terjemahan lain, biarlah jasmani dan rohani kita sama sehatnya, sama baiknya menurut terjemahan lain. Haleluya, makanya saya angkat tema ini, sehat rohani dan jasmani. Memang ayatnya jasmani dulu, baru rohani. Tapi saya balik dalam temanya. Kenapa Bapak Ibu? Ya tentu kita yakin kalau roh kita sehat, berpengaruh ke jiwa kita, ke tubuh, ke fisik kita. Yang setuju katakan amin. Itu bagi yang beriman, yang percaya Yesus. Kalau enggak memang jasmani dulu baru rohani. Maka mereka kan orang dunia berusaha bagaimana semaksimal mungkin memperhatikan jasmani ini supaya sehat, kuat, mengkonsumsi segala macam, berusaha maksimal memperhatikan jasmaninya. Ya. Bahkan orang dunia tidak memperhatikan rohaninya. Maka untuk kita agak kita balik. Nah, tema nasional GBI berbicara tahun ini adalah tahun kesehatan rohani. Mungkin akibat pandemi banyak orang mengalami degradasi iman, mengalami kelemahan. Mungkin karena tekanan, karena masalah, karena persoalan. Tentu kan persoalan 2 tahun ini lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Melanda semua orang. Melanda semua orang. Buat semua, baik pendeta pun gembala. Makanya kalau tidak kuat doa, tidak sungguh-sungguh, bisa terpapar, bisa juga ya ambruk, bisa down. Nah kalau sudah tiarap down begitu untuk bangkit itu susah. Boleh, bisa, masih bisa. Tetapi itulah yang terjadi. Sehingga ketika rohaninya sehat dan kuat, seberat apapun persoalan, tantangan kehidupan ini, ya, dia pertama dia tidak akan undur dari Tuhan. Dia akan jalani bersama dengan Tuhan. Makanya perlu dulu sehat rohaninya, kuat rohaninya. Maka dalam menghadapi segala hal pasti dia kuat, cakap dalam menanggung segala perkara. Itu sebabnya tahun kesehatan rohani.
menjadi tema nasional GBI ya. Jadi untuk ayat ini saya memberikan judul supaya kita sehat rohani, sehat jasmani. Amin. Haleluya. Cari uang boleh, cari yang lain boleh. Tapi mari di awal tahun ini kita juga memperhatikan keadaan rohani kita. Kalau sudah di awal tahun imannya sudah lemah, ya, sukacita sudah hilang di awal tahun. Waduh, bagaimana itu? Kiranya di minggu kedua ini sukacita kita, semangat kita, gairah kita ikut Yesus tidak undur, tidak surut, tidak berkurang. Amin. Roh kita menyala-nyala. Haleluya. Haleluya. Ada 3 prinsip untuk sehat rohani dan jasmani. Ada 3 prinsip. Mari kita lihat. Ini sudah langsung tampil 3-nya. Sebenarnya kalau ilmu pembicara jangan dulu satu-satu ditampilkan. Ya, yang pertama saya baca ulang di ayat yang ketiga prinsipnya supaya kita sehat rohani dan jasmani. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu itu kepada Gaius. Nah, kalau pernah mendengar ada Gaius yang lain dulu itu beda. Gaius Tambunan gitu ya. Tapi ini Gaius yang lain dalam Alkitab gitu ya. Nah, terhadap si Gaius ini Yohanes berkata, aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Yang pertama, prinsip untuk kita sehat rohani dan jasmani harus hidup dalam kebenaran. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Hidup dalam kebenaran. Kita terus dinasehati, diberitahu firman, kita baca sendiri, dihotbahin, kita dengar lewat YouTube dan media-media lain. Semua kebenaran itu untuk membangun kita, mengingatkan kita supaya kita tetap ada di dalam relnya Tuhan. Supaya kita tetap di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Supaya kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau dan menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kita harus rindu kebenaran, baca Alkitab sumber kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Maka Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Pertama rohani dulu. Kalau iman sudah bertumbuh dan dewasa, lalu karena sudah dewasa, berakar kuat di dalam Kristus, maka dia akan bisa berbuah. Ya. Jadi harus memang kita rindu akan firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu ingin membangun jasmani untuk sehat, kuat, makan secara jasmani. Yang bisa makan makanan jasmani 3 kali sehari menurut kemampuan dan porsinya masing-masing supaya tubuh kita sehat. Dan kalau sudah istilahnya kita tidak makan secara jasmani, alarm itu pasti, alarm daging, alarm perut itu pasti akan bunyi kan gitu ya. Akan bunyi lalu berkata di otak kita, aku lapar. Lalu diperintahkan ambil makanan. Cari makanan, beli makanan, telepon GoFood gitu ya. Itu reaksi otomatis supaya apa? Memberi makan ini makanan jasmani. Bapak Ibu Saudara, apakah hal yang sama kita memiliki akan lapar haus akan firman Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Memang saking sibuknya manusia sekarang ini bisa lupa, melupakan atau tidak mau tahu, tidak peduli gitu ya. Bapak Ibu jangan dulu jatuh nanti baru Nah, tidak usah. Ketika firman Tuhan sudah sampai kepada kita mengingatkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran, caranya satu-satunya harus punya kerinduan untuk mendengar firman atau baca Alkitab. Tidak ada cara lain untuk hidup dalam kebenaran. Karena Alkitab inilah sumber kebenaran.
supaya kita membaca. Kalau 3 kali sehari makan jasmani, berapa kalikah kita baca Alkitab dalam sehari? Atau mendengar firman Tuhan dalam sehari? Kalau apakah hanya tunggu hari Minggu seperti ini? Ya tentu jangan. 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 Perhatikan rohani, beri makan rohani. Ya, jangan hanya mengejar yang jasmani saja. Sekiranya kita bisa hidup seimbang. Jasmani, ya rohani, rohani kita perhatikan. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan rohani kita beri makan rohani kita, saya yakin percaya jiwa kita akan kuat dan berpengaruh kepada fisik kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Nya, kebenarannya sudah ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, prinsip untuk sehat di dalam ayat yang kelima berkata seperti ini. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Jadi si Gayus ini dia bertindak untuk menolong saudara-saudaranya, tapi dia bertindak sebagai orang yang percaya. Prinsip yang kedua ini, kita harus bertindak, berbuat segala sesuatu sebagai orang yang percaya mengasihi Tuhan. Ini praktek, tindakan, perbuatan. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, kebenaran firman Tuhan ada dalam kita, nasihat perintah Tuhan ada pada kita, termasuk untuk menolong. Ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka kita lakukan itu dalam kasih. Bertindak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Melakukan itu karena mengasihi Tuhan. Jadi ada orang memberi bantuan, pertolongan. Dasarnya apa? Mengharapkan imbalan. Supaya dia tertarik kepada saya. Supaya dia mau akan semua perintah-perintah saya. Jadi istilahnya menabur istilahnya itu kebaikan, tapi untuk orang itu jadi beban, budi, memberikan budi. Jadi sehingga nanti untuk membalas budi. Jadi memberikan budi baik terus sehingga dia termakan budi dan susah untuk membalas budi. Jadi tujuannya, saya beri ini supaya dia bisa saya atur. Dan dia tidak bisa membalasnya. Jadi motivasinya kan salah. Itu di luar Tuhan, di luar orang percaya. Jadi kalau bertindak sebagai orang yang percaya, dalam menolong, dalam segala hal, ikhlas, tulus, murni, tidak mengharapkan imbalan, balasan. Ya memang semua dalam kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan yang bukan dari Tuhan. Kadang-kadang memang kita bisa mengalami dilema kadang. Kalau jumlahnya mungkin dalam bentuk uang, kalau jumlahnya sedikit, no problem. Sudahlah ikhlas. Begitu ya. Tapi kalau menolong, bertindak, membantu seseorang karena dia minta bantuan dan yang dia minta itu ada pada kita, kita harus mau menolongnya. Ketika kita memberi pertolongan, mungkin contoh kasus, dia meminta kata meminjam. Firman Tuhan berkata kalau kita sudah memberi tidak mengharapkan balasannya. Tapi kalau meminjam memang kewajibannya untuk mengembalikan. Iya, kewajibannya. Jadi kalau kita berani berkata aku pinjam, harus mengembalikan pinjaman. Ya, kalau kita sebagai orang percaya. Kalau itu datang kepada kita tidak akan mengharapkan. Tapi dia yang berjanji, aku pinjam dan aku akan kembalikan. Kalau diam-diam, kadang bisa berat. Hal apapun, memang kejujuran dan ketulusan ini. Katakan ya kalau bisa, katakan tidak kalau bisa. Selebihnya Tuhan tahu kejujuran kita, ketulusan kita, kebohongan kita. Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan ingatkan kita, bertindak sebagai orang yang percaya. Apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat,
perhitungkan. Karena kita orang percaya, anak Tuhan. Harus di dalam kebenaran. Harus di dalam kasih. Jangan asal bertindak. Gitu ya. Jangan asal berbuat. Begitu ya. Menolong orang lain. Berbuat sesuatu kepada orang lain. Kita harus melakukannya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Yaitu di dalam kasih dan kebenaran. Bapak Ibu, saya yakin firman Tuhan berkata, ini pengaruh loh kepada kesehatan rohani dan jasmani kita. Ingat itu, ini prinsip firman Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-6b. Baik benar perbuatanmu jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Yohanes berkata kepada Gaius ini, tadi sudah berbuat sebagai orang percaya dan menolong mereka waktu itu dalam perjalanan saudara-saudara yang lain, dan mereka lakukan itu dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Nah, cara hidup kita pun harus benar-benar menurut atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara hidup kita Bapak Ibu harus cara yang berkenan kepada Tuhan. Cara ngomong, gaya hidup, penampilan, semua sekiranya boleh tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Tapi kadang begini, Tuhan kan lihat hatiku, bukan lihat pakaianku. Tetapi orang lain tersandung, ya biarlah dia tersandung. Enggak juga gitu. Lebih baik memang cara hidup kita apapun itu mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, berarti bukan sandungan ya. Bapak Ibu, cara hidup ini sangat luas memang. Nah, karena Bapak Ibu memahami kalimat-kalimat ini, maka saya tidak panjang lebar. Jadi prinsipnya harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tahun ini tingkatkan, tambahkan ya, untuk kita menggali, mencari, menerima kebenaran. Karena kalau kita dipenuhi dengan kebenaran, maka Tuhan akan memberkati kebenaran itu merasuk ke dalam kehidupan kita. Oleh Roh-Nya menolong kita menghidupi kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kita oleh kebenarannya untuk kita lakukan. Kalaupun ada niat yang lain, ada niat yang salah, akan Roh Kudus ingatkan kita supaya kita tidak berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Itulah orang yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita bertindak sebagai orang percaya. Ya, apapun yang kita lakukan, bertindaklah sebagai orang percaya. Ingat, aku anak Tuhan. Kita miliknya Tuhan. Jangan sembrono, jangan sembarangan ya. Tetapi semuanya di dalam kebenaran. Cara hidup kita pun juga harus berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan Tuhan selalu senantiasa. Nah, mari kita membangun kerohanian yang sehat. Saya pakai dengan akronim rohani. Membangun kerohanian yang sehat. Pertama, R. Bisa tampil? Relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Macet. Membangun kerohanian yang sehat dengan akronim rohani saya pakai. Pertama, relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Kalau contohnya kita punya musuh, sebenarnya kita tidak boleh punya musuh. Kalau kita punya selisih paham aja, beda pendapat aja, kalau itu tidak dikontrol, ya tidak ya diantisipasi, ya, itu bisa membuat hati kita gelisah ya. Dan kalau ini tidak diselesaikan akan berakibat kepada rohani kita. Bahkan orang yang sudah tensian tadi bisa tensinya naik gara-gara hanya bersoal mulut sedikit beda pendapat ya. Karena dia mengikuti perdebatan yang tidak penting. Maka memang relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama perlu dibangun. Ya. Jadi harus membangun relasi yang baik. Kenapa Haris? Ini tanda-tanda. Memang sudah tanda-tanda tua itu. Haleluya. Yang kedua,
Kita harus optimis menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Punya keyakinan, percaya kepada Tuhan. Kalau enggak kan kita bisa stres menghadapi hidup ini. Belum lagi masalah yang lalu. Sudah dihantui, diberitakan masalah yang akan datang. Nah, kalau enggak punya keyakinan, istilah optimis, keyakinan kepada Tuhan, ya kita bisa takut, bisa stres dan sebagainya. Jadi kita harus optimis menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Segala doa kita naikkan, kita percaya. Apa yang kita percaya kepada Tuhan, kita perkatakan itu dengan iman. Tuhan, aku percaya Engkau menolong aku. Tuhan, aku percaya Tuhan akan buka jalan. Tuhan, aku percaya aku sehat. Tuhan, aku percaya ini. Jadi apa yang kita percayai kepada Tuhan berdasar firman-Nya, kita perkatakan juga sebagai bukti kita optimis menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Di setiap saat, di segala keadaan, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Belajar bersyukur. Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan tahu semuanya. Tapi kalau kita belajar bersyukur, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, untuk makanan ini, untuk keuangan ini, untuk apa? Setiap hari selalu bersyukur kepada Tuhan. Lalu berikut, aktif dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Jadi jangan puas ya hanya jemaat biasa. Maksudnya jemaat itu jemaat datang pulang begitu aja. Tapi kalau jemaat itu sudah bertumbuh dan dewasa, sudah lama ikut Tuhan, seharusnya juga dengan waktu dia ikut Tuhan seharusnya sudah bertumbuh dewasa. Dan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan bertumbuh, tentu dia tidak hanya duduk manis. Dia harus memberi diri dalam pelayanan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena kalau orang itu setia beribadah, ambil bagian pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, tanpa pamrih dalam pelayanannya kepada Tuhan, itu sangat berdampak kepada kerohanian kita. Coba Bapak Ibu. Saya dulu sudah hampir mau, artinya berkat keras, gak usah pelayanan dah. Begini. Kalau begini keadaannya, maksudnya ya kasusnya begini, aduh kok gini ya. Artinya ada kelemahan memang. Nah, situasi-situasi itu persimpangan bagi kita atau bagi saya waktu itu. Mau mundur atau mau tetap dan mau maju. Nah, puji Tuhan boleh maju, artinya tetap untuk melayani. Nah, banyak orang Kristen memang hal ini dihadapkan kepada persimpangan atau diperhadapkan kepada situasi yang sulit, kepada persoalan, apalagi persoalannya bermasalah dengan pemimpin rohani, gembala, rekan sekerja. Biasanya banyak hal-hal yang seperti ini membuat orang tidak mau melayani, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan. Ya. Oke, kita harus mau berubah. Kita bukan melayani manusia, hamba Tuhan. Walaupun ini bukan pilihan yang terbaik, solusinya, tidak apa-apa pindah gereja. Kalau memang itu yang terbaik, asalkan bereskan dulu di awal. Gereja yang pertama. Jangan pindah dengan meninggalkan masalah, belum diselesaikan. Kalau merasa di situ tidak bertumbuh lagi. Walaupun ini bukan solusi, ya, yang terbaik. Artinya Bapak Ibu yang saya perhatikan, banyak hamba Tuhan, dia cerita dulu pelayanannya. Loh sekarang bagaimana Pak? Ya. Loh kenapa Pak? Ya paling dengan faktor ekonomi, keuangan, itu hanya kecil aja. Kecilnya bro. Tapi faktor yang banyak karena apa? Selisih paham dengan pemimpin rohani, sesama jemaat, gembala. Perbedaan pendapat.
Mungkin ada kesalahan dari si pelayan. Ya. Tetapi diskor, bahkan dikeluarkan, bukan merupakan suatu hukuman untuk mendisiplin dia, tapi niatnya untuk sikut keluar dengan cara halus. Permainan di pelayanan gereja itu permainannya halus-halus. Untuk menyingkirkan orang tidak perlu sulit memang. Tapi kan Tuhan tahu hati orang ya. Kalau dia pemimpin seperti itu, niatnya untuk menyingkirkan walaupun secara sehalus apapun, Tuhan tahu niatnya untuk menyingkirkan. Gampang aja, tidak usah kasih pelayanan. Tidak usah jadwal dia. Pasti secara manusia. Tapi kan menjadi pertanyaannya, itu niat buruk ya kalau si pemimpin seperti itu. Nah, si pelayan bagaimana? Bicarakan baik-baik. Kalau memang kamu sudah membaca niatnya, pamit aja baik-baik. Luas pekerjaan Tuhan di sana. Menurut saya. Sorry, ini bukan solusi yang terbaik ya, cara yang terbaik. Cara yang terbaik berdoa dulu kan gitu ya. Datang kepada Tuhan. Apa di sini tetap atau mau keluar kan gitu ya. Artinya untuk kebenaran ini Bapak Ibu, kita sebagai jemaat jangan hanya duduk manis. Kita harus aktif dalam ibadah dan pelayanan. Rajin ibadah. Rajin ibadah, jangan datang, hilang, datang, hilang. Ibadah di mana, Pak? Tidak kemana-mana. Loh, kenapa? Padahal banyak gereja ya. Mau milih yang mana? Antara pagi, siang, sore banyak gereja. Kan gitu ya. Nah sekarang mau bertobat. Kita mau sungguh-sungguh ambil komitmen. Mulai tahun ini. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan mari ambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Bangkit. Tinggalkan masa lalumu. Ya. Tinggalkan persoalanmu yang dulu. Datang kepada Tuhan. Bereskan hidup di hadapan Tuhan. Bereskan hidup dengan sesama. Jalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berkati. Memang kalau belum dibereskan, ini menjadi satu rantai mengikat kita. Rantainya itu tergantung panjang. Kalau ini gambaran saya, Bapak Ibu. Di rantai, di sini kita persoalan. Nah, ada masalah yang tidak diselesaikan, lalu kita mau lari ke sana. Ada rantai di sini mengikat, tetapi tetap dikendalikan. Nah, ini ibarat rantai mengikat maksud saya gitu. Walaupun dia sudah mungkin agak jauh ke sana, larinya, perginya meninggalkan yang lama, tapi sepertinya terikat karena tidak diselesaikan, tidak dibereskan. Jangan seperti itu. Kalau ada persoalan, bereskan di hadapan Tuhan dengan sesama. Siapa sesama itu? Hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya, selesaikan. Amin. Setuju? Kita mau jalani tahun ini lebih baik. Amin. Supaya kita mengalami mujizat, sehat rohani kita, sehat jasmani kita. Bahkan kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, keuangan kita, kebutuhan kita, biar Tuhan yang memberkati, tambah-tambahkan. Haleluya. Yang berikut N, nyata dalam berbuat baik dan menolong sesama. Jadi kasih itu harus dibuktikan, dipraktekkan. Firman Tuhan itu harus kita lakukan dengan nyata. Ya, nyata kita berbuat. Jadi kadang begini Bapak Ibu. Kita ini memang satu gereja harus fair atau terbuka begini ya. Kalau ada sesuatu atau pekerjaan Tuhan yang kita mau kerjakan, kita tidak bisa sendirian karena melihat situasi itu, ini tidak bisa sendirian. Ini tidak bisa. Mari ajak rekan-rekan, ayo ini ada pekerjaan Tuhan. Ini ada yang perlu kita tolong. Bagaimana? Masalahnya begini, kebutuhannya begini, persoalannya begini. Ayo kita melayani bareng-bareng. Kita tolong bersama. Nah, bisa seperti itu. Ya. Atau sesuai dengan kemampuan kita, ya kita memang harus menolong. Tapi harus nyata dalam berbuat baik dan menolong sesama. Ini hukum Tuhan, hukum kasih gitu ya. Lalu yang terakhir, iman yang teguh kepada Tuhan. Tentu iman kita harus kokoh ya. Ingat Bapak Ibu, persoalan di depan kita, saya mau berkata, tidak akan hilang, tidak akan selesai. Selagi hayat di kandung badan, kita tetap ada tantangan kehidupan, persoalan. Tapi orang yang punya Yesus, orang yang memiliki iman yang teguh, dia akan cakap mampu menghadapi setiap persoalan kehidupan ini. Dia akan kuat. Amin. Haleluya. Maka bangun iman kita. Sungguh-sungguh kita
mempraktekannya. Ya, haleluya. Iman yang teguh itu perlu sekali. Harus. Jangan ada sedikit persoalan langsung gitu ya. Dah, tapi kalau dia punya iman mungkin goyah. Ya, goyah. Tuhan tolong. Tuhan akan perkokoh. Tuhan akan teguhkan kehidupannya. Nah, inilah dalam membangun yaitu kerohanian kita supaya sehat ya. Berikut di dalam ayat yang kita baca, perikop yang kita baca, saya mau angkat. Sebenarnya dalam Alkitab banyak contoh kerohanian yang sehat. Tapi di dalam ayat ini saya melihat ada 2 contoh kerohanian yang sehat. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6b tadi itu dikatakan, baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka. Jadi contoh kerohanian yang sehat, nah itu kalau orang itu mau menolong sesamanya. Dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan digerakkan oleh Roh Kudus, dia mau melakukan. Itu ciri kerohanian dari seseorang yang sehat. Di sekeliling kita, di keluarga kita, keluarga intim mungkin, keluarga dari istri, keluarga dari suami, ada yang perlu kita tolong. Ya. Jadi orang yang sehat rohaninya itu suka nolong orang. Tapi kembali ya, dasarnya kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita lakukan itu karena kasih tentunya kan gitu ya. Karena kalau soal menolong orang di luar sana bantuannya lebih banyak loh, sumbangannya lebih banyak. Tapi mereka dasarnya apa melakukan itu? Nah itu harus berbeda dengan kita. Tapi jangan orang Kristen tidak pernah nolong orang, susah nolong orang, tidak pernah nolong orang. Padahal orang Kristen sudah bertahun-tahun katanya ya. Dipertanyakan akan kesehatan rohaninya. Jadi contoh pertama dalam perikop ini yaitu menolong sesama. Bapak Ibu tahu kan cerita tentang seorang Samaria yang murah hati? Ya, tahu cerita itu ya. Cobalah kita lihat dulu ya ceritanya. Ayatnya sudah ada ya. Lukas pasal yang ke-10. Orang ini ya, mengalami masalah. Seorang penyamun datang. Dikatakan di dalam cerita ini, saya bacakan ayat yang ke-27. Oh sorry. Di ayat yang ke-25 ya. 25 duluan ya. Ayat 30 aja supaya ceritanya. Ini kan mengenai hal kasih sebenarnya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini orang Samaria, bukan orang Israel Yahudi. Tapi kalau ini imam, orang Lewi, ya sudah ini pelayan di bait Allah. Nah, imam itu lebih tinggi dari Lewi. Lewi pelayan, imam itu pemimpin. Ya, lihat hanya lewat saja. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu Yesus berkata, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu hai orang kaya adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Memang kejadian dulu itu agak orisinil.
Orisinil, bukan agak lagi orisinil. Tetapi kalau kejadian di masa sekarang ini banyak yang tidak orisinil. Dalam arti dibuat-buat. Kadang-kadang banyak ketakutan juga. Nolong ini benar enggak orang ini membutuhkan. Siapa tahu buat-buat, nanti ada temannya yang lain, aku yang ditodong. Betul enggak kira-kira kasus seperti itu? Bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Ada kayaknya gitu ya. Jadi satu aktor, satu lagi atau beberapa temannya sudah menghadang. Memang kiranya Tuhan jauhkanlah begitu aja. Tapi Bapak Ibu, kasus-kasus seperti ini memang zaman dulu orisinil, lihat langsung belas kasihan itu turun menolong. Zaman sekarang, perhatikan, berdoa minta bijaksana melakukan hal seperti itu. Kalau Tuhan gerakan, menurut saya pasti ada sesuatu pertolongan. Artinya ini murni. Ini murni. Jadi artinya perlu strategi untuk menolong. Karena jangan sampai terjebak memang. Di zaman sekarang ini loh ya. Karena ada kasus-kasus 1-2 memang. Tapi tidak semuanya. Ada yang murni memang butuh pertolongan. Dalam hal ini kita mampu. Dan bisa, ya kita kerjakan, kita lakukan. Semampu kita untuk nolong seseorang yang mengalami kesulitan. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi dalam menolong ini biasanya digerakkan oleh belas kasihan, disertai dengan pengorbanan, pemberian bantuan. Jelas ya? Digerakkan oleh belas kasihan, tapi tidak ngasih apa-apa. Ya sama saja. Orang ini memberikan 2 dinar, dan dia berjanji kalau lebih dari itu saya akan tambahin. Haleluya. Bapak Ibu, memang tidak persis seperti cerita ini mungkin di dalam keseharian yang kita hadapi. Tetapi kita harus belajar mau menolong dengan sesama. Menolong siapapun. Yang digerakkan oleh belas kasihan. Disertai pengorbanan, pemberian. Ya. Tentu yang ada pada kita. Kalau enggak ya. Kalau enggak ada pada kita. Apa yang kita perbuat. Tetapi pasti kita bisa. Besar, kecil. Apakah memang hanya bisa tenaga. Tapi ada sesuatu yang kita beri. Yang kita korbankan kepada mereka. Haleluya. Rasul Paulus menasihati begini kepada jemaat Galatia. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari. Nanti pulang gereja ini. Minggu depan. Cari seseorang, keluarga yang perlu ditolong. Ulurkan tangan menolong mereka. Ya. Kalau memang tidak mampu sendirian keluarga. Beritahu gereja coba dikerjakan, digarap oleh gereja. Semampu kita. Ya, ini kita mau praktekkan firman ini. Cari seseorang, teman gereja, keluarga, atau orang siapapun di sekeliling kita. Ulurkan tangan untuk menolong. Haleluya. Lakukan itu karena kita anak Tuhan. Kita lakukan itu di dalam kasih. Kita lakukan itu di dalam nama Yesus. Begitu ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua di ayat yang ke-11. Yohanes yang tadi. Dikatakan seperti ini. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Ya, jangan meniru yang jahat. Melainkan yang baik. Tirulah yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Contoh yang kedua, orang yang sehat kerohaniannya, ia berbuat baik. Ya, berbuat baik. Kita melihat kembali di dalam Lukas yang tadi, ajaran Yesus tentang berbuat baik. Ajaran Yesus tentang berbuat baik ini menjadi satu panduan, pedoman untuk kita. Di dalam pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6, Yesus mengajar tentang hal berbuat baik ini. Ayat yang ke-27. Dikatakan seperti ini. Kalau judul perikopnya, kasihilah musuhmu. Ya. 27 sampai 36. Bapak Ibu, saya bacakan ya. Agak cepat, coba diperhatikan.
Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Bapak Ibu, saya akan sedikit melihat terjemahan ini. Begini Bapak Ibu, ayat 27 tampilkan dulu. Kasihilah musuhmu. Ini terjemahan kurang tepat. Karena Tuhan mengajar kita tidak boleh punya musuh. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang yang kita musuhi, kalau itu dari kita. Ayat ini, terjemahannya maksud saya, lebih tepat dalam terjemahan sehari-hari, TSI, kalau di dalam Alkitab itu bisa dilihat. Begini terjemahannya. Kasihilah orang-orang yang memusuhimu. Jadi bukan kasihilah musuhmu. Kalau kasihi musuhmu kan kita yang memusuhi dia kan. Kita kasih nonsen. Tidak akan mungkin. Dan Tuhan melarang kita untuk kita punya musuh. Tidak boleh memusuhi orang. Ya. Jadi kasihilah orang-orang yang memusuhimu. Dan berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Jadi di sini ayat mengajarkan kepada kita supaya mengasihi orang yang memusuhi kita. Ya, kalau kita sih tidak memusuhi dia. Tetapi kok dia merasa memusuhi kita? Banyak alasan. Karena sebagai orang Kristen kita dimusuhi. Sebagai pengikut Kristus kita dimusuhi. Tapi jangan sampai karena perbuatan kita yang jahat kita dimusuhi. Sebagai orang Kristen kita sudah. Bagi orang tertentu kita sudah tidak disukai. Kita dianggap musuh. Padahal kita tidak berbuat salah. Itu bisa saja terjadi. Nah, kalau ketemu orang-orang Bapak Ibu seperti ini, nah kasihilah mereka. Nah, kok dia rasanya sinis ya terhadap saya ya. Kok rasanya orang ini tak ajak ngomong kok lain ya. Nah, padahal kita kan enggak. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi sepertinya dia tidak suka atau memusuhi kita. Nah, kasihilah orang seperti ini. Dan mungkin dia benci kepada kita. Nah, kasihilah orang itu, berbuat baiklah kepada mereka. Ini ya Bapak Ibu, sedikit untuk tafsirannya. Jadi Tuhan mengingatkan kita supaya kita ini berbuat baik. Artinya dalam perikop ini berbuat baik itu adalah tidak memusuhi, tidak mengutuki, tidak membenci, tidak menghina orang lain. Itu sudah berbuat baik kepada siapapun. Jadi kita tidak punya musuh. Ya, jangan sampai kita punya musuh, jangan. Kita tidak akan mengutuki orang lain, berkata-kata jahat, berkata-kata yang tidak baik. Kita tidak membenci, jangan membenci siapapun, apalagi menghina orang lain. Walaupun serendah-rendahnya orang itu, statusnya, keadaannya, jangan ada menghina, menganggap dia enteng, kecil, menganggap tidak ada. Tidak. Biasa saja. Wajar aja dengan orang-orang siapapun Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di tadi itu menolong ya, digerakkan oleh belas kasihan dan disertai dengan pengorbanan, bantuan. Nah, berbuat baik itu ya di sini disebutkan
sudah berbuat baik kalau kita tidak memusuhi, tidak mengutuki, tidak menghina, tidak membenci orang lain. Kita sudah berbuat baik. Kalau ditambah lagi yang lainnya, berarti kan sudah plus itu ya. Maksudnya sudah berbuat baik plus menolong begitu ya. Karena menolong itu pasti ada pengorbanannya, ya. Ada bantuannya. Ya. Rasul Paulus menasihati jemaat Galatia, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan sampai terjadi di gereja Tuhan ada permusuhan, saling tidak suka, membenci begitu ya. Kenapa? Penampilannya minor gitu ya, minor mayor begitu ya. Kok ada penampilan minor mayor begitu ya? Apa ngomongannya gede? Aku tidak suka orang itu. Kalau ngomong maksudnya harus mendengarkan dia terus, ngikuti maunya dia terus. Jaga hati aja ya. Kiranya Tuhan jauhkan orang-orang yang seperti itu. Tidak Tuhan perhadapkan. Tapi ingat, pasti dah diperhadapkan, ketemu kan gitu ya. Apalagi di gereja itu banyak problem, masalah kan. Ya memang karena mereka cari Tuhan. Dari punya masalah banyak datang di gereja. Nah, karena belum tuntas, belum selesai, belum beres di hadapan Tuhan dengan sesama. Memang ada banyak di gereja. Tapi jaga hati ya. Jaga hati. Jangan sampai kita menganggap itu musuh. Jangan sampai merasa tidak suka kepada sesama jemaat, sesama gereja Tuhan. Jangan ya. Karena Tuhan sudah mengingatkan lewat hambanya, marilah kita berbuat baik. Tidak memusuhi, tidak mengutuki, tidak membenci, tidak menghina semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu satu gereja, satu pelayanan, tubuh Kristus ya. Kita harus berbuat baik. Maka penulis Ibrani menggabungkan dua hal, berbuat baik dan menolong sesama. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ibrani 13 ayat 16. Digabungkan kedua kebenaran ini oleh penulis Ibrani. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Saya baca dalam terjemahan yang lain begini Bapak Ibu. Juga janganlah lupa melakukan yang baik terhadap orang-orang lain dan saling menolong. Ya, berbuat baik terhadap orang-orang lain dan saling menolong. Karena itu pun merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, ini bukti, ini ciri orang yang sehat rohaninya pasti dia berbuat baik dan suka menolong. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita akan juga memperhatikan rohani kita. Untuk sehat rohani, kita harus juga memperhatikan untuk sehat jasmani. Kenapa? Ini bait Roh Kudus, ya. Perlu juga dijaga supaya fisik ini sehat. Untuk ini kita akan lihat tayangan video ini untuk hal yang ini ya. Mungkin kita kenal orangnya. Saat ini dunia digemparkan oleh penyebaran virus corona yang dinamakan sebagai COVID-19. Sejak Desember, mulai dari satu kota, satu provinsi, satu negara, sekarang sudah menyebar sampai 200 negara lebih, 5 benua. Hal ini membuat orang begitu panik melihat banyak yang meninggal. Mari kita lihat segi positifnya, yaitu bagaimana bahwa banyak orang yang sembuh. Lebih banyak yang sembuh. Dunia mencatat kematian itu ada yang 3%, ada negara yang 5%, tetapi ada negara juga yang 8%. Tetapi kita pikirkan bahwa yang sembuh berarti 90% lebih. Hari ini saya ingin membagikan, ada buku yang saya tulis tentang bagaimana kita melindungi diri kita, menjaga supaya penyakit ini bisa kita kalahkan. Saya membagikan 3 hal. Pertama adalah masalah jati, jaga hati. Jaga hati meliputi jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, lalu jangan panik.
Karena setiap kali ketakutan, kekhawatiran itu menyebabkan hormon adrenalin meningkat, kortisol naik. Apa yang terjadi? Jantung berdetak cepat sekali. Dan kemudian asam lambung banyak, kembung, sebah, mual, muntah, diare, menyebabkan dada sakit, punggung sakit, tenggorokan pun mengalami tidak nyaman. Ada orang ketakutan, dikira ada COVID. Padahal lantaran asam lambung, tensi darah naik, gula darah naik, bahkan metabolisme kacau, menyebabkan angka stroke, angka jantung bertambah. Mari kita berpikir positif, jangan mikir tentang berita-berita hoax atau kabar miring, tetapi berpikirlah bahwa daya tahan tubuh yang baik itu bisa mencegah virus masuk. Virus boleh lewat, dekat, tetapi jangan sampai kena. Daya tahan tubuh naik ketika kita berpikir positif. Hal yang kedua adalah jaga diri. Jaga diri meliputi perilaku hidup sehat. Mari melakukan hal-hal yang benar. Jaga diri adalah, pertama, kita tahu jaga jarak kan. Jangan mendekat 1 meter, 2 meter. Kemudian pakai masker. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Budaya kebersihan itu kita lakukan. Dan harus lagi kita lakukan kebersihan, yaitu jangan merokok, jauhi polusi. Olahraga teratur 30 menit dalam 1 hari, yaitu jemur matahari 15 menit dalam keadaan sinar matahari yang cerah. Kemudian olahraga ringan, aerobik, jalan, bersepeda di tempat, bersenam. Dan kemudian kita lakukan pula yaitu minum air putih dan tidur yang nyenyak. Tidur 1 hari 7 jam, 8 jam. Dan tidur yang baik pada malam hari, bukan siang hari. Dan kemudian jangan lupa adalah jam makan yang teratur. Sarapan pagi penting. Makan siang juga harus ada jamnya. Makan malam jangan larut malam. Badan yang sehat didapat dari gaya hidup yang benar. Hal yang ketiga adalah masalah jamu. Jaga mulut. Kita tahu setiap asupan makanan yang benar, yang sehat, akan menaikkan daya tahan tubuh kita. Kita akan menjadi lebih sehat lagi. Saya memberikan beberapa hal yang dimana makanan yang bisa merusak kesehatan kita. Pertama adalah tentu makanan yang banyak mengandung lemak. Makanan banyak lemak merusak pembuluh darah, dinding pembuluh darah mengalami pengapuran. Makanan santan, makanan gorengan, jeroan misalnya, ya, usus, hati, paru, otak, kikil, buntut, babat, cingur, berutu lidah, ginjal, rempelo, limpo, jantung, cecek, sumsum. Daging pun, ya, babi, sapi, kambing, bebek, kita alih ke arah ikan. Kita cari makanan ikan yang lemak baik, atau ayam bagian dada. Kemudian makanan yang banyak manis. Yang banyak manis itu adalah yang terlalu banyak mengandung gula. Dan akhirnya pembuluh darah kita rusak dan terjadi inflamasi. Reaksi inflamasi itu jahat. Daya tahan tubuh turun, penyakit-penyakit bahkan kanker bisa terjadi. Kemudian kita harus ingat pula, kita perlu mengurangi makanan-makanan olahan. Makanan olahan itu adalah makanan kalengan, kotaan, bungkusan, botolan. Itu termasuk junk food yang bisa merusak pembuluh darah, merusak daya tahan tubuh kita. Lalu alkohol kita hilangkan. Kemudian saya memberikan tips tentang superfood. Superfood adalah makanan-makanan yang sehat, yang mengandung misalnya vitamin C. Kita bisa dapatkan vitamin C dari macam-macam buah-buahan. Mungkin Anda minum vitamin C, ayo tiap hari ada vitamin C. Ya, kemudian ada pula vitamin D yang kita dapatkan bisa dari ikan, dari telur, dari susu, bahkan dari sinar matahari. Kita bisa dapatkan vitamin D. Vitamin D naikkan daya tahan tubuh. Vitamin C antioksidan, melawan sakit. Dan kemudian kita perlu lagi sejumlah asupan sayur dan buah. Sayur dan buah itu mengandung serat,
mengandung antioksidan, mengandung vitamin, mengandung mineral. Semua baik bagi tubuh. Mari kita nikmati buah-buah macam-macam, misalnya apel, papaya yang sederhana, mungkin juga ada beri, mungkin ada tomat yang warnanya cerah, penuh antioksidan, bisa menangkal penyakit. Oleh karena itu, jagalah 3 hal. Jati, jaga hati. Jari, jaga diri. Yang ketiga, jamu, jaga mulut. Kita tahu kematian akibat COVID terjadi pada orang-orang yang daya tahan tubuh lemah. Misalnya, orang tua, anak kecil, bayi, atau orang yang sudah ada penyakit-penyakit seperti jantung atau ginjal atau stroke dan sebagainya. Jadi, buku ini membagikan bagaimana asupan nutrisi yang sehat bagi 15 keadaan di mana kita harus jaga, bagaimana menjaga makan yang baik pada orang diabetes, pada orang obesitas, pada orang jantung, pada orang ginjal, pada orang stroke, pada orang yang ada gangguan liver, gangguan pencernaan, mungkin ada gangguan paru, mungkin ada penyakit-penyakit lain juga pada pria, pada wanita, pada bayi, pada anak, pada remaja, juga pada ibu hamil dan menyusui dan kaum lansia. Saya bagikan dalam buku ini bagaimana hidup sehat, bagaimana mengatur asupan makan kita yang nutrisi yang sehat. Kita jaga diri, kita melindungi diri, bahkan melindungi sesama. Kita bisa menangkal virus corona. Kita harus menang. Adakah dari Anda yang rutin mengkonsumsi air hangat? Tahukah Anda bahwa mengkonsumsi air hangat ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita? Apa saja ya manfaat mengkonsumsi air hangat secara rutin? Pertama, membantu mengurangi racun. Minum air hangat dapat meningkatkan suhu tubuh. Hal ini juga akan meningkatkan sel endokrin tubuh Anda yang akhirnya membuat Anda berkeringat. Dengan begitu, berkeringat dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Kedua, membantu menurunkan berat badan. Minum air hangat sebanyak 500 ml sebelum makan bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Inilah yang membuat minum air hangat bisa membantu menurunkan berat badan. Ketiga, meningkatkan kesehatan pencernaan. Minum air hangat diketahui dapat membantu memecahkan makanan lebih cepat, sehingga ini dapat mempermudah kinerja usus serta mengurangi resiko sembelit. Keempat, mengurangi stres. Minum air hangat bisa membantu menenangkan tubuh, mengelola stres, hingga mengurangi perasaan cemas. Kelima, membantu meringankan akalasia. Orang dengan akalasia akan kesulitan menelan karena kerongkongan kehilangan kemampuan untuk mendorong makanan yang masuk ke lambung. Namun dengan minum air hangat, ini dapat membantu penderita akalasia ini untuk lebih mudah menelan makanan. Keenam, meningkatkan sirkulasi. Minum air hangat dapat membantu organ peredaran darah untuk mengembang dan membawa darah lebih efektif ke seluruh tubuh. Tentunya aliran darah yang sehat bisa membantu memperbaiki tekanan darah hingga menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Ketujuh, meredakan hidung tersumbat. Hidung tersumbat ini bisa sedikit reda ketika Anda menghirup uap air hangat. Nah, ini bisa Anda coba lakukan ketika minum air hangat atau teh hangat. Sebelum minum, cobalah untuk menghirup uap air hangat yang keluar. Menghirup uap air hangat ini juga bahkan bisa memperingan sinus. Untuk minum air hangat, Anda juga harus memperhatikan suhunya. Pastikan air yang Anda minum tidak terlalu panas karena bisa melukai bagian mulut, seperti lidah hingga kerongkongan. Salah satu waktu terbaik untuk minum air hangat ini yaitu sebelum tidur. Ini bisa membantu Anda untuk tidur lebih nyenyak setelah sebelumnya melakukan aktivitas yang padat. Itulah penjelasan mengenai manfaat minum air hangat bagi kesehatan. Ahlinya yang berbicara, jadi hanya saya ambil dari YouTube. Jadi saya tidak ada kaitannya dengan promo buku ya. Tanya di mana Pak bukunya, itu pun saya tidak tahu. Hanya kita mengambil ilmunya supaya kita jaga hati, jaga diri, jaga mulut dan minum air hangat. Itu membantu untuk kesehatan kita. Selebihnya terserah perbuatan dan iman kita masing-masing. Haleluya. Nah, ayat terakhir dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan.